Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom. Tentunya masih dalam suasana tahun baru Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan supaya pengharapan-pengharapan yang baru tetap Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, nyatakan yang terbaik. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada untuk bangkit berdiri. Yesus memegangku. Pegang erat tangan kami Tuhan. Dengan tangan kanan. Naungi kami Bapa. Yesus Karena kami percaya memberiku kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku Haleluya. Haleluya. Kemenangan demi kemenangan Kau nyatakan bagiku Tuhan.
pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami yang terbaik bagimu. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, saudara. Kita mau sama-sama nyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang terbaik lagi sama-sama kita nyatakan bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Amin. Pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Karena Engkau Allah kami, Engkau Allah yang dahsyat. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Semua baik Tuhan, karena Engkau selalu menyertai setiap kami. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dari
semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi nyatakan bagi Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti. Allah yang luar biasa. Mari semua jemaat kita sembah Dia. Angkat tanganmu sembah Dia. Di tahun yang baru ini, inilah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, seluruh bumi menyembahmu. semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Jamah semua rumah-rumah saat ini mereka menyaksikan di rumah Tuhan. Jamah. Mulut kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur. Amin. Kami akui Engkau Allah yang baik. Walaupun lembah kelam kami lewati,
tetapi tangan Tuhan selalu megang kami. Terima kasih Bapa, kami sudah naikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian ini menjadi dupa harum bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi kuduskan lidah, bibir, mulut hamba-Mu yang penuh kekurangan ini Tuhan. Tetapi kami percaya apapun yang disampaikan dari mulutnya adalah perkataan dari Tuhan. Perkataan yang membangun, perkataan yang membawa berkat, perkataan yang membawa kemenangan. Kami percaya Tuhan, 2020 sudah kami tinggalkan, 2021 kami akan song-song dengan penuh kemenangan. Kami berjalan bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Yang siap mendengar saya berkata, amin. Shalom semuanya. Selamat tahun baru ya, sudah tidak terasa kita sudah melewati 2 minggu ya. Sekarang udah minggu kedua di tahun 2021. Tentunya di tahun 2020 kita sudah melewati berbagai hal yang susah, berbagai hal yang sulit, berbagai kehidupan yang membuat kita itu mempunyai kehidupan yang baru ya. Tetapi saya percaya tidak dari antara kita tidak kurang satu pun kita tetap berjalan sama Tuhan. Dan perjalanan kita sudah bisa kita lewati, kita tidak terasa. Tentunya di tahun 2021 ini kita akan menyongsong dengan penuh semangat ya. Dengan penuh semangat, dengan sukacita ya. Kesusahan-kesusahan yang kemarin itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau tahun kemarin ya mungkin yang di PHK ya, kami percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik karena semua baik bagi kita. Kami percaya ya, saat ini pasti akan berusaha untuk mencukupkan diri kita ya. Di tahun 2021 ini semuanya sudah belajar melewati segala kesusahan, segala kesulitan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya dengan tema rancangan hari depan ya. Tentunya seorang Kristen pasti mempunyai rancangan. Tuhan menciptakan kita juga punya rancangan. Kita diajari sama Tuhan kalau kita akan melakukan sesuatu, kita harus memiliki rancangan, harus memiliki persiapan ya. Langkah-langkah yang akan kita capai, yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Ya, saya berharap semua jemaat GBI Rahmani dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa 2021 jangan sia-siakan, kita sudah melewati minggu yang kedua ya. Tentunya jangan sampai kita berjalan tanpa rancangan ya. Kita sama baca Yeremia 29:11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ini harus kita klaim, kita katakan amin ya. Makanya biar kita selalu tinggal dalam Tuhan, kita bisa digenapi apapun yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan sama sekali. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah seperti apapun. Orang Kristen itu punya kelebihan karena dia mempunyai Tuhan Yesus ya yang sudah duluan dia melewati kesengsaraan ya. Tentunya kalau kita melihat aduh yang kita lewati ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan kita yang sudah lewati ya. Makanya saya percaya tahun 2020 adalah tahun kita tidak bilang itu penuh kesusahan tidak. Tetapi kita memang diajak untuk melewati musim. Musim itu yang kita ngelewatin jalannya itu lembah dan ngare. Tetapi karena kita berpegang sama Tuhan, lembah ngare pun bisa kita lewati. Makanya sekarang kita belajar rancangan Tuhan. Kita klaim rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik ya kan. Masa depan yang penuh dengan harapan ya. Baiklah. Kemudian kalau menurut Wikipedia apa sih kata rancangan? Mungkin kita tadi udah belajar rancangan apa sih rancangan itu rancangan. Mungkin kita sering udahlah kamu harus punya rancangan. Kamu harus punya rancangan, harus punya pola, harus punya rancangan, harus punya perencanaan. Nah kita akan sama-sama baca ya. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia rancangan itu adalah proses perencanaan berupa daftar-daftar ketetapan tentang langkah dan tindakan masa depan. Tentunya apapun yang kita lakukan ya, seorang ibu aja kalau mau pergi ke pasar, pasti dia sudah membuat suatu rancangan, mempunyai rencana. Oh hari ini kita menunya sayur asam, gak mungkin kalau menunya sayur asam dia akan belanja untuk sayur sop, pasti gak mungkin. Ya, kalau itu namanya kalau misalnya mau masak sayur asam dia belinya sayur sop itu namanya sudah, ya kita sudah gagal.
Karena keberhasilan seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia membuat perencanaan. Bagaimana dia membuat rancangan. Tadi dikatakan bahwa rancangan itu adalah apa? Daftar apa saja yang harus kita lakukan. Perencanaan apa sih harus kita lakukan untuk mencapai masa depan kita. Siapapun kita, apakah kita sebagai buruh pabrik, apakah kita sebagai ojol ya, tukang ojek, Grab. Apakah kita seorang guru, apakah kita seorang pengusaha. Semuanya hidup ini harus ada perencanaan, harus ada rancangan. Anak muda juga begitu. Nanti tahun sekian saya akan menikah, tahun sekian saya harus bekerja dulu, tahun sekian saya harus begini, tahun sekian harus begini. Saya nanti punya harus begini. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Katakan amin. Tentunya ini suatu pelajaran yang sangat baik. Tuhan aja menciptakan kita itu mempunyai rancangan, ya kan? Apa tujuannya Tuhan? Pasti rancangan itu yang menjadikan dealnya kita ya dalam kehidupan ini. Destiny kita ini adalah melayani Tuhan. Memang kita manusia diciptakan itu untuk melayani Tuhan. Itu intinya. Kemudian 5 langkah untuk membuat rancangan itu apa saja yang harus kita lakukan. Ini yang sangat penting. Oke, untuk 2021 kita membuat rancangan. Nanti tahun sekian aku harus begini. Kalau misalnya seorang singer, tahun sekian aku harus bisa menjadi WL. Ya, mungkin pemusik, tahun sekian aku harus bisa hafal sekian lagu. Ya, WL, singer, atau mungkin multimedia. Oh nanti tahun ini saya harus bikin animasinya yang bagus, latar belakangnya yang bagus. Benar nggak? Semuanya harus dirancang. Rancangan ini perlu suatu langkah. Ya apa ya? Iya, kalau kita mempunyai rancangan, jangan cuma rancangan itu hanya menjadi tulisan saja. Sering yang terjadi orang gagal, rancangan tinggal rancangan. Karena rancangan itu bisa bagus banget. Bagusnya minta ampun itu rancangan. Bagusnya minta ampun itu perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan. Tetapi hanya sekedar tulisan, hanya sekedar hasil rapat ya. Sering suatu perusahaan atau misalnya kita dalam suatu gereja. Kita punya perencanaan, punya rancangan. Waduh, dari A sampai Z, tetapi gak ada yang dilakukan. Benar? Contohnya di GB Rahman ya, kita misalnya gereja soft itu gak diapa-apain, didiemin doang. Orang lain udah sampai ke bulan, udah sampai di planet. Ya kan? Tentunya ini harus kita perhatikan ya. Jadi apapun yang menjadi rancangan, nomor satukan Tuhan. Jangan nomor satukan kepentingan kamu. Ya, baiklah. Yang pertama, kalau kita akan membuat perencanaan yang pertama, kita berdoa dan minta hikmat Tuhan. Ini sangat penting. Kita harus berdoa karena berdoa ini adalah suatu hubungan yang intim sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan. Kita selalu ngomong, Tuhan, aku nanti begini ya Tuhan. Aku nanti begini ya. Kalau setiap hari kita intim sama Tuhan, kita bisa ngomong sama Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Ini sangat penting sekali, berdoa dan minta hikmat, itu sangat penting ya. Kita bersama-sama baca ya, Matius 26 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Ya. Banyak sekali di antara kita ya diawali dengan baik ya, tetapi nanti akhirnya diawali dengan daging. Padahal di sini dikatakan roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Katakan amin. Ini orang-orang Kristen yang di tahun 2021 ini harusnya bersyukur Tuhan sudah nemenin kita melewati 2020 yang penuh dengan rintangan bisa kita lewati. Kita sekarang kalau ada seperti ini adalah anugerah, ini adalah ucapan syukur. Katakan amin. Mungkin kalau yang tahun-tahun kemarin tidak serius. Nomor satu urusan saya sendiri dong. Urusanku yang penting. Urusan untuk Tuhan ya nanti dulu dah. Yang penting saya nyenengin orang tua saya dulu. Yang penting saya nyenengin saudara saya dulu. Benar? Itu salah. Nomor satu. Urusannya Tuhan itu yang lebih penting dari semuanya. Kemudian Mazmur 111 ayat 10 dikatakan. Tadi kan kita harus berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Pengertian hikmat di sini, permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Jelas ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jelas sekali dikatakan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita membuat suatu perencanaan, awali dengan doa, awali dengan meminta hikmat sama Tuhan. Hikmat Tuhan itu isinya apa? Kita harus takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, saat kita membuat perencanaan itu, semua dasarnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di sini bukan berarti melulu untuk Tuhan ya. Apapun pekerjaanmu,
Jadikan pekerjaanmu itu untuk memuliakan Tuhan. Beri yang terbaik di dalam pekerjaan kamu. Apa kamu seorang guru? Apa kamu seorang buruh pabrik? Apakah kamu seorang manajer? Atau mungkin kamu seorang ibu rumah tangga pun harus punya perencanaan. Anak muda juga seperti itu. Sekarang masih kuliah, harus punya target, harus punya perencanaan, ya. Karena kita minta hikmat sama Tuhan. Awal dari hikmat itu adalah takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, kita berdoa, selalu kita ngobrol sama Tuhan setiap hari. Apapun langkah kita yang kita lakukan, kita tanya sama Tuhan. Kok Tuhan bilang enggak, ya kita enggak. Benar? Mau enggak kalau Tuhan bilang enggak terus kamu korbankan apa yang kamu suka? Ini yang susah bagi orang-orang memang dia tidak intim sama Tuhan. Tuhan sudah bilang enggak, dia terabas aja pokoknya mau saya. Nanti juga dengan sendirinya kok. Itu nanti bisa kita lihat ya. Kalau perencanaan yang didasari oleh maunya Tuhan, pasti hasilnya akan lebih luar biasa. Kemudian yang kedua, perencanaan itu harus dasarnya adalah apa? Kita harus hidup dalam Tuhan. Kalau kita punya perencanaan yang isinya menyimpang dari kita untuk tidak hidup di dalam Tuhan, lebih bagus perencanaan itu kita buang ke tong sampah. Benar? Kalian anak muda mungkin saat ini sedang sekolah, masih SMA atau mungkin masih kuliah atau mungkin sudah bekerja, ya kan? Pasti nanti akan menikah, akan punya anak, ya kan? Akan nanti tua, anaknya besar, semuanya harus dalam perencanaan. Perencanaan itu tidak harus dengan uang, katakan amin. Jadi oh iya dong, kalau yang di ini uangnya banyak pasti harus pakai perencanaan. Oh tidak, ibu rumah tangga pun harus punya perencanaan. Nanti kalau anak saya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa yang harus kita lakukan? Apa menunya dia? Mungkin kebutuhan setahun dengan kebutuhan 2 tahun, ya. Balik lagi misalnya tentang menu, tentang uang, no tidak. Ya. Saya melihat ada orang-orang yang hidupnya sederhana tapi anaknya pintar-pintar. Dia pintar ngatur gizinya, waktu kecil pun dia atur gizinya. Makanya seorang ibu rumah tangga pun harus punya perencanaan. Kan sekarang bisa dilihat di Google kan, protein itu tidak harus dari hewani juga, berapa totalnya ya kan, karbohidratnya harus berapa. Karena untuk apa? Perencanaan untuk anak ini nanti kalau besar, dia bertumbuh dengan baik, otaknya juga jadi pintar. Kita baca Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas ya, apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan itu ciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya kan? Dan Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Makanya suatu perencanaan harus dasari dengan apa? Hidup kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, pakailah waktu dengan bijaksana. Kita baca Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak sekali kita lihat saat adanya virus corona ini, banyak sekali ya jumlah orang-orang jahat itu menambah ya. Banyak orang nipu, banyak orang nyuri ya. Karena apa? Karena mereka juga malas, nggak mau kerja tapi maunya dapat duit. Nah kalau di antara kita maunya nggak mau kerja dengan baik tapi maunya dapat duit, nah itu harus hati-hati itu. Tinggal ya menuai aja. Jangan pernah kita berpikir apapun yang kita berikan buat Tuhan itu juga dihitung. Diperhitungkan sama Tuhan. Jadi hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kayak kemarin kita dengar ya, orang yang teknisi ATM aja dia yang bobol uang itu sendiri kan, 800 juta dia ambil ya. Dia ambil uang itu karena apa? Dalam keadaan seperti ini orang banyak butuh uang. Mereka banyak butuh uang, mereka keperluannya kan semakin susah. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita bisa hidup, sudah biasa kita hidup susah. Sudah biasa kita mencukupkan diri. Sudah biasa kita berjalan dalam lembah ngarai. Makanya orang-orang Kristen sudah pinter ngelewatin apapun. Ngelewati kesusahan apapun, dia sudah pinter. Yang keempat, perencanaan itu harus kita rancang. Syaratnya apa? Kita jangan malas. Ya, kalau 2020 malas, udah malas. Buang itu malas. Jangan pernah malas.
Sering orang tempat tidur nggak bangun-bangun ya, aduh ntar sebentar lagi. Giliran bangun langsung kamar mandi, dia berdoa juga kagak, ketemu Tuhan juga enggak ya. Ini sangat penting sekali loh, kata dia kan hidup sama Tuhan, berdoa dan minta hikmat. Apapun hari ini kita mau lewati, kita harus berdoa dulu, tanya sama Tuhan. Kita minta hikmat dulu sama Tuhan. Ini di sini, jangan malas. Kalau 2020 kita malas-malas, tinggalkan itu kemalasan. 2021, kalau 2020 misalnya kita sudah rajin, 2021 lebih rajin lagi. Gak ada ruginya kok orang rajin. Jangan malas. Karena kalau orang malas itu biasanya dia menomorsatukan kemauannya dia. Tadi katakan keinginan daging adalah apa? Keinginan daging itu tidak baik, jahat. Tapi kalau roh ini penurut. Tapi daging kita ini sering yang memberontakan. Aduh, saya tadi padahal udah pengen berdoa dulu nih. Aduh, kurang 10 menit kalau saya berdoa dulu gak cukup waktunya. Saya harus mandi dulu. Habis mandi saya harus menuju ke kantor. Makanya jangan malas. Jangan malas. Kalau lu punya perencanaan, jangan perencanaan itu cuma tulisan. Sering kita rapat A, B, C, D, E, sampai Z. Tapi gak ada satu pun yang tercapai. Karena apa? Kemalasan. Kalau orang yang baik, pimpinannya udah A sampai Z, ya kita harus timbal balik nih. Misalnya saya suatu pegawai di suatu perusahaan. Kalau atasan saya ngomong A sampai Z, saya harus bisa jabarin A sampai Z ini. Dengan apa? Dengan semangat. Jangan malas. Kalau kita malas, apapun yang sudah kita rencanakan, itu sia-sia. Lebih bagus dari awal gak usah bikin perencanaan. Dan orang kalau gak bikin perencanaan, pasti dia gagal. Itu udah hukum. Udah hukumnya, apapun pekerjaan kita, tanpa perencanaan, pasti kita gagal. Amsal 15 ayat 19 katakan, jalan si pemalas itu seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Waduh, jelas banget ya. Jadi kita nggak boleh malas. Kalau memang jalan kita biar jalan rata, ya jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang jujur, jalan yang kita lewati pasti enak saja. Tetapi jalan pemalas itu seperti pagar berduri, benar? Ya, ini anak-anak yang masih SMP, ya, SD, ya, SMA, yang masih kuliah, jangan malas. Kalau engkau ingin berhasil, kuncinya satu, jangan malas. Apapun perencanaan kita, jangan tunda pekerjaan. Sering orang menunda pekerjaan, itu adalah sama dengan kemalasan. Menunda pekerjaan itu sama aja kita menimbun kegagalan. Ingat ya, kalau kita malas, tanda tanya apa? Kita, besoknya sekalian lah nanti. Kita menimbun pekerjaan. Kalau pekerjaan sudah tertimbun, ya nanti akan kita menuai kegagalan. Jadi tolong 2021 jangan malas, ya. Seperti Amsal, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang yang jujur adalah rata. Yang terakhir, yang kelima, saya undang tim PW ya untuk ke atas. Yang kelima, kita membuat rancangan itu harus punya iman, pegang janjinya Tuhan. Katakan amin. Kita harus punya iman, kita pegang janjinya Tuhan. Bagaimana kita pegang janji Tuhan? Karena apa? Kita percaya sama Tuhan. Kita rajin ngobrol sama Tuhan. Kalau dalam suatu perjanjian, ya kita datang ke notaris, kita bikin suatu perjanjian. Pasti dalam perjanjian 1, 2, 3, 4 perjanjian itu akan dituangkan dalam suatu tulisan. Di sini katakan dengan iman kita harus pegang janjinya Tuhan. Karena dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9 situ dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang itu berbalik dan bertobat. Di sini jelas sekali Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya, katakan amin. Ya, jemaat-jemaat yang ada di rumah semua katakan, oh ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang lalai itu kita lalai. Udah jelas janjinya ada di situ. Tapi kita muter ya. Muter-muter, akhirnya gak sampai ke janji. Sampai ke jurang sana. Atau bahkan janji di situ. Muter-muter dulu sampai di mana buang waktu, buang tenaga. Baru dapat janjinya Tuhan. Tentunya kita menjadi orang Kristen yang punya perencanaan, yang tinggal dalam Tuhan, yang selalu berdoa sama Tuhan, yang selalu minta hikmat sama Tuhan. Ya, dan jangan malas, penting sekali. 2021 jangan malas. Kalau engkau jam 7 harus hadir, jam 6 kamu sudah hadir. Jangan malas.
Karena selalu kelihatan orang yang punya perencanaan tetapi dia malas, perencanaan itu akan dibuang saja tempat sampah. Tidak akan terjadi apa-apa. Kesimpulannya pada hari ini kita akan sampai baca ya di ini kan di slide. Masuki tahun 2021 dalam rancangan Tuhan dengan berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, pakai waktu dengan bijaksana, jangan malas dan pegang janjinya Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah ya Bapa. Apapun yang disampaikan Bapa akan menjadi pegangan kami untuk melewati tahun 2021 ya Bapa. Engkau memang Allah yang baik. Ajari kami untuk selalu berdoa. Ajari kami selalu minta hikmat kepada Engkau Tuhan. Ajari kami untuk selalu tinggal di dalam firman-Mu. Ajari kami untuk selalu tinggal di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu akan kami terima tanpa satu pun berkurang Tuhan. Karena ini kami adalah orang-orang yang disenangi Tuhan. Dan kami akan tinggalkan 2020, masuk 2021 ini. Kami akan tinggalkan kemalasan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang punya rencana yang baik dalam hidup kami. Hamba-Mu saat ini juga berdoa Tuhan. Buat orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang saat ini yang ekonomi sedang lemah. Kami percaya Tuhan akan temani, Tuhan pulihkan ekonominya. Yang nganggur dikasih pekerjaan. Mungkin saat ini Tuhan, mereka yang sedang menunggu mempunyai anak, kami percaya Tuhan akan beri mereka momongan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang mereka pasangan yang sedang menunggu mempunyai anak. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang saat ini mereka masih kuliah, masih belajar. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, mereka juga harus mempunyai perencanaan dan cita-cita. Sehingga apapun yang dia lakukan, selalu yang terbaik dia berikan untuk orang tuanya. Dan untuk Engkau Tuhan dan untuk negara ini. Mulut kami akan pernah berkata, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kami percaya rancangan-Mu baik Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan lebih sungguh. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup. Kami percaya semua baik. Kami Kau perbuat Tuhan. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kami mau melewati 2021 dengan semangat, dengan kemenangan, dengan keberhasilan. Tiba saatnya kami Tuhan mengangkat tangan kami. Mari semua kita mengatakan kita. Tuhan, biarlah Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati ekonomi kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati apapun yang kami perbuat. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, semuanya ini akan kami terima. Tuhan, Engkau akan datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai dan akan membawa kami ke surga dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati, shalom.